Oke guys, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah NVMe SSD ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya itu paling banyak penontonnya, atau paling banyak mungkin ya, ada orang banyak sekali menghadapi masalah NVMe ini atau SSD atau juga hard disk. Ketika dia baru beli, mereka kan langsung dipasang. Nah, ketika dipasang itu, masalah yang paling sering muncul adalah seperti dalam video ini ya. Jadi yang terdetek ini hanya sistem, dan satunya lagi adalah hard disk. Sementara saya sudah pasang NVMe ini, tapi tidak terdetek di file folder ini, di menu folder. Meskipun kita coba refresh, tapi juga tetap tidak muncul. Nah, solusinya adalah kalian buka device manager. Nah, dari device manager ini kalian cek dari disk drive. Disk drive ini ternyata isinya ada 3. Jadi ini SSD NVMe Lexar 512 GB, kemudian ini Seagate 2 TB, kemudian ini adalah NVMe VGen yang baru dibeli, baru dipasang, yang baru datang. Tapi kalau kita langsung pasang seperti ini, ternyata di PC, di komputer ini dia tidak terdeteksi. Nah, solusinya bagaimana biar bisa terdeteksi atau biar bisa digunakan? Kalian masuk lagi ke set, kemudian ketik yang ini, create and format disk partition. Nah, di sini nanti langsung akan muncul. Nah, begini guys. Jadi di disk management ini dia akan muncul, loh kok burem, pilihan. Jadi kita close aja biar kalian tahu, kita perbesar. Nah, di sini nih ada ternyata. Jadi ini drive C, ini partition dari drive C nya, kemudian ini adalah hard disk yang 2 TB yang saya jadikan penyimpanan data. Di sini kalian lihat yang di bawah, di sini ada namanya disk 1. Disk 1 ini tulisannya unknown, jadi dia tidak diketahui. Statusnya adalah unallocated. Nah, artinya tidak dilokasikan, tidak disediakan untuk digunakan dalam Windows-nya ini. Dan yang di dua ini adalah sistem. Ya. Dalam video SSD yang tidak muncul di video sebelumnya, banyak pertanyaan kenapa kok new simple volumenya tidak bisa diklik. Nah, ada keluhan tidak bisa diklik. Ternyata SSD-nya ini posisinya masih belum
diketahui. Jadi hard disk ini minta dialokasikan sebagai apa? Caranya adalah dengan klik kanan, initialize disk. Begitu caranya. Nah, setelah di initialize disk, kalian bisa pilih dia digunakan partisinya sebagai GPT atau MBR. Jadi kalau kalian menggunakan GPT partition, tidak akan dikenali oleh versi Windows sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Windows 7, sarannya ini dirubah ke MBR. Tapi kalau kalian menggunakan Windows 10 atau Windows 11, kalian gunakan GPT. Kemudian klik OK. Kalau yang di satu ini dibiarkan aja ya guys ya. Karena dia kan statusnya di sebelah sini, yang unallocated ini yang tidak diketahui ini adalah di satu. Jadi kita klik OK. Nah, statusnya akan berubah menjadi online, yang tadinya offline. Nah, setelah itu baru kita bisa mengalokasikan si SSD ini. Caranya adalah dengan klik kanan, New Simple Volume. Nah, setelah muncul New Simple Volume-nya, maka dia bisa digunakan untuk penyimpanan data ya. Jadi kita klik aja New Simple Volume-nya. Jangan lupa ya, kita ulangi, ini klik kanan, kemudian klik New Simple Volume, kemudian kita klik Next, kemudian kita tidak usah rubah, biarkan aja seperti apa adanya. Jadi biar full kapasitasnya itu bisa kita gunakan. Next, kemudian dia akan dijadikan drive E. Karena apa? Karena kan sudah sistemnya C, kemudian harddisk yang 1 tera itu drive D. Nah, ketika muncul SSD baru yang dipasang, dia akan muncul di drive E. Kemudian klik next saja. Nah, di sini ada bacaan. Format partition. Nah, kalau kalian sudah membuat yang namanya simple volume, ini juga ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan. Kok datanya hilang ya kak ya? Kok datanya nggak ada semua bang? Datanya hilang nggak bang kalau bikin new simple volume? Yang namanya bikin new simple volume itu semua data nanti akan hilang, akan terhapus. Nah, itu namanya bikin new simple volume. Seperti tulisan ini, perform a quick format. Jadi semuanya nanti akan hilang. Jadi seperti harddisk baru. Untuk volume label ini kalian terserah ya mau diisi apa. Kalau file sistemnya kita biarkan aja pakai NTFS. Allocation unit size-nya tidak usah kita rubah, biarkan aja default. Kemudian kita klik next. Kemudian finish. Nah, sudah berubah warna jadi hijau dan sekarang muncul di folder. Yang tadinya hanya ada 2 harddisk, sekarang jadi 3 harddisk. Oke. Gimana? Paham? Sekali lagi ya,
kalau kalian mau bikin new simple volume itu pasti datanya hilang. Selama statusnya di sini masih offline, berarti kalian harus bikin atau harus mengaktifkan si harddisknya, yaitu nanti kalian aktifkan dia mau dijadikan GPT atau mau dijadikan MBR. Jadi kalau kalian pakai Windows 10 atau Windows 11 dan ke atas nanti pastikan kalian pakai GPT. Tapi kalau mau pakai Windows 7 ke bawah, kalian online kan ke MBR. Setelah itu kalau sudah online baru bisa klik kanan new volume. Nah, kalau ini sudah jadi partisinya, kita klik kanan, sudah tidak ada lagi yang namanya new volume, new simple volume, sorry ya. Karena dia sudah jadi, sudah ada. Kalau tadi kan masih belum ada, statusnya kan unallocated, belum dialokasikan. Bahasanya kan seperti itu, belum disediakan. Oke guys, mungkin sedikit video tutorial singkat dari saya, walaupun ini tidak menggunakan rekam layar, tapi harapannya cukup jelas nanti ya dalam video yang saya buat ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan nanti komen di kolom komentar, dan jangan lupa kalau ini bermanfaat buat kalian, pastikan kalian like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.